gue Siti Nurhaliza, biasa dipanggil Gibi. Berarti ya udahlah ya, nggak usah dipikirin. Nama panggilan itu biar nyamanin kalian aja. Terus juga gue dari 3MA16, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma Karawaci. Di sini gue mau berbicara tentang kesuksesan. Ya walaupun memang gue belum sukses, tapi nggak apa-apa lah ya, kita sharing-sharing aja. Sebelum gue langsung ke poinnya, kayak gimana sih caranya sukses, gimana sih yang gue tahu caranya buat gimana sih biar lancar gitu ya kerjaan dan segala macam. Gue punya sebuah cerita gitu, ini tentang anak ayam gitu. Jadi ada sebuah cerita yang diceritainnya tuh anak ayam dan induknya. Jadi ada 10 telur. Pada sore hari 10 telur ini sedang dierami oleh induknya. Terus setelah itu tiba-tiba ada satu telur yang jatuh. Dia jatuh. Nah, habis itu kembali diambil oleh induknya gitu dan dierami lagi. Lama-kelamaan semua telur itu menetas. Nah, ternyata ada satu telur yang cacat gitu. Anak ayam yang lain kan kakinya tegak. Nah, anak ayam yang satu ini tuh kakinya bengkok gitu, kayak pendek gitu. Dan akhirnya dia kayak dibully gitu, kayak ih kakinya pendek deh, ih kenapa ya dia beda dari kita, kayak gitu sama anak ayam yang lainnya. Dan pada akhirnya anak ayam ini insecure gitu, kayak udah deh aku memang cacat seperti itu kan. Nah, terus ketika mereka sedang berjalan-jalan, ada sebuah elang. Nah, elang ini terbang tinggi banget dan gagah dengan mengeluarkan hawa-hawa atau view yang kayak wow banget. Dan induknya berteriak ke anak-anak ayamnya, "Anak-anak, ayo bersembunyi di balik sayap ibu biar nggak makan," gitu. Nah, terus tuh mereka langsung bersembunyi semuanya, 10-10-nya tuh bersembunyi di bawah sayap ibunya. Terus tuh mereka dudukan, terus semua anak itu tuh mengintip ke arah si elang itu. Nah, setelah mereka mengintip, anak-anak ayam itu kan mengintip ya, terus mereka komen-komenin lah ya. Nah, setelah tadi si mereka udah komen-komen tentang fisiknya si elang itu yang gagah, entah sayapnya lebar dan kelihatannya wow banget dengan paruhnya itu, kan beda tuh dengan ayam. Si anak yang cacat ini berpikiran seperti itu juga. Wah, keren banget dah, kayak wow banget gitu. Dan pada akhirnya ternyata anak ayam yang cacat tadi adalah telur dari elang tersebut. Ngerti gak sih? Jadi di balik makna ini ada kayak kenapa si anak itu gak tahu kenapa dia elang, karena apa? Dia makan makanan ayam. Terus juga dia bermainnya dengan anak ayam. Terus dia berkomunikasinya dengan anak ayam. Dan segala apapun aktivitasnya dilibatkan dengan ayam. Dan akhirnya dia tidak mengetahui gitu jati diri dia sesungguhnya. Jadi secara nggak langsung kita belajar saat kita bermain dengan orang-orang yang di lingkungan rumah kita, maupun di lingkungan kita, di lingkungan universitas, di lingkungan kerja, kita akan jadi seperti mereka kalau kita mengikuti gaya hidup mereka dan segala macamnya. Tapi beda lain hal kalau kita mengeluarkan keingintahuan yang ada di luar sana. Kayak apa ya rasanya hidup di luar misalkan sebagai pekerja yang tadinya dia mahasiswa, terus juga yang tadinya cuma jadi kurir. Dia ya kurir kan pasti bermainnya ya kayak
walaupun banyak pengalaman, tapi lain hal saat dia bermain dengan anak universitas yang cuma ketemu dengan hal-hal teoritis. Dan akhirnya dia kayak buat pengalaman kayak baru, wah keren ya ini. Itu pesannya kayak jangan takut kalian tuh mencari hal-hal yang baru agar kalian tahu jati diri kalian itu siapa. Nah, pas banget nih kita lagi ada di fase dimana pandemi ini, kayak kuliah daring kayak bosen banget gak sih? Kayak semangat kalian tuh menurun, terus banyak-banyak kendala, entah itu jaringan, terus komunikasi antar dosennya yang kita nggak tahu. Nih dosen kita belum kenal, nih guru kita belum kenal, buat kita udah video callan atau gimitan gitu. Dan akhirnya kayak menyepelekan pembelajaran itu kan. Nah, ini adalah kendala buat kita sukses gitu. Kan banyak ya komenan-komenan, entah itu di artikel, di berita yang ngeluh mahasiswa maupun siswa dan siswi mengeluh pembelajaran dari online yang kurang efektif. Sebenarnya dibilang kurang efektif, iya, karena belum adanya kepengetahuan yang terbiasa lah. Mereka kayak kurang biasa dengan adanya kuliah daring ini, yang biasanya mereka bertatap muka, tiba-tiba mereka harus lihat kamera dan ngedengerin guru, dan ada sistem yang bisa matiin kamera. Dan akhirnya ya mereka kayak menyepelekan gitu, udah matiin aja lah, kita sambil tiduran, kita sambil minum gitu, kita sambil aktivitas lain. Dan itu menurut gua salah satu aktivitas yang bikin kuliah lu dan pembelajaran lu tuh nggak efektif. Coba deh kalian coba, kan kalau anak sekolahan SMA maupun SMP kan mereka harus pakai baju sekolah ya, mereka harus pakai baju sekolah yang rapi, walaupun di bawahnya kita nggak tahu ya dia pakai rok ataupun celana sesuai seragamnya. Jadi kayak ya udah sesuai seragam gitu, dan akhirnya mereka serius gitu buat belajar. Dan itu gue lakuin saat gue dapat mata kuliah di beberapa hari yang lalu. Gue pakai baju rapi kayak kuliah biasa gitu, dan itu vibesnya kena banget, dan kayak kuliah aja. Dan gue kayak serius aja daripada yang gue kayak dadakan bangun tidur cuma sikat gigi dan cuci muka pakai kerudung udah. Dan kalau kayak gitu kayak vibesnya tuh kayak lalu gue masih ngantuk, lalu gue kayak males banget ya nggak sih. Kayak saat kalian terburu-buru dan nggak niat untuk kuliah online maupun sekolah online dengan pakaian yang biasa, yang vibesnya kurang mendukung gitu, kayak akhirnya belajar kalian tuh kayak ya udahlah ya males, dan akhirnya nggak fokus ya kan. Nah, coba deh kalian coba itu dulu, dan kalau kalian udah coba, kalian bedain gimana sih rasanya kalian saat kuliah daring itu maupun sekolah daring, saat memakai seragam maupun pakaian yang rapi daripada yang cuma pakai baju tidur, cuma ditutupin cardigan maupun jaket, cuma model pakai kerudung kayak gitu doang kan. Terus juga ada kendala yang kayak katanya lingkungan tuh nggak mendukung banget, sama persis yang gue alamin sekarang saat gue nge-tag video ini. Ada suara ya kayak entah itu dari yang bangun di rumah gue maupun suara orang rumah gue, dan itu kayak lu tuh nggak bisa mengendalikan semuanya. Ya udah biarin aja ya, lu cuma harus cari tempat yang menurut lu kayak lu akan bisa fokus gitu ngerjainnya, ataupun mendengarkan apa yang materi yang udah lagi dibahas. Ya kayak ya ada kayak peribahasa kan, kayak usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil gitu. Saat lu bersusah-susah dari lu belajarnya, entah itu lu susah payah harus bangun pagi dan berseragam daripada teman-teman lu yang lain, ya hasilnya nggak akan sama kayak yang cuma orang abis bangun tidur cuci muka langsung ngedengerin dosen maupun guru. Itu akan beda daripada orang yang udah niat dari malam ataupun dari pagi itu emang buat belajar gitu. Kalian coba aja dan kasih tahu gua bedanya tuh apa. Terus
menurut gue itu aja sih cukup dari gue. Pesan dari gue ya, kalau lo mau sukses ya lo harus usaha gitu, ya kan? Ya udah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video yang lainnya.